Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada, eee, Ibu Irma, SKM MK selaku dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Gizi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal. Di sini saya Dwi Indrianis dengan NIM 210305501, 76 dari kelas D. Sebelum kita melangkah ke pembahasan mengenai jurnal, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A. Kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A merupakan suatu kondisi defisiensi mikronutrien yang sering ditemukan pada negara yang sedang berkembang, terutama pada usia anak. Pada kondisi ini, dapat terjadi gangguan pada penglihatan, sistem imun, metabolisme, dan perkembangan sel. Vitamin A memiliki tiga bentuk utama, yaitu retinol dalam bentuk alkohol, yang kedua beta-karotin dalam bentuk senyawa alami tumbuhan, dan karotenoid yaitu senyawa kimia yang memberi warna alami pada buah dan sayuran. Kondisi defisiensi tersebut sebagai konsentrasi retinol serum kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Defisiensi vitamin A dapat disebabkan oleh penurunan asupan, kondisi malabsorpsi, atau infeksi. Baik, kita akan melangkah ke review jurnal dengan judul yaitu Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Vitamin A dengan Ketepatan dalam Pemberian Vitamin A pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ruworejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, yang ditulis oleh Pratiwidya Kusumanti dan Nurbaiti Setiorini, dengan Jurnal Komunikasi Kesehatan volume 9 dengan halaman 29 sampai 37 halaman. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu kekurangan vitamin A masih merupakan masalah terbesar yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Cakupan pemberian kapsul vitamin A secara nasional di Indonesia belum mencapai 80%. Cakupan pemberian kapsul vitamin A di Kabupaten Purworejo yaitu 90,57%. Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita di Pusiando, Desa Suruworejo mencapai 100%. Baik, tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A pada balita di Desa Suruworejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Eee, Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menggunakan survei analitik, di mana survei analitik adalah suatu survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Dengan pendekatan waktu retrospektif atau retrospektif study, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan sampel sebanyak 39 responden ibu yang memiliki balita usia 12 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Ruworejo, teknik sampling total yaitu teknik pengambilan sampel, di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan uji Chi-square, diperoleh hasil bahwa nilai p-value 0,05 kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kolerasi aproksik kurang 0,05 sehingga H0 diterima dan sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Baik, yang pertama yaitu karakteristik responden, bagian A. Dapat kita lihat pada tabel yaitu karakteristik responden berdasarkan usia. Terdapat 0 responden pada usia di bawah 20 tahun dengan hasil 0 dan terdapat 30 responden pada usia 20 sampai 35 tahun dengan hasil 76,9 dan terdapat sebanyak 9 responden dengan usia lebih dari 35 tahun dan dapat kita lihat jumlahnya yaitu 39 responden. Yang kedua yaitu
Eee, Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Yang pertama yaitu sebanyak 4 responden untuk berpendidikan SD yaitu 10,3, sebanyak 17 responden, berpendidikan SMP 43,6%, sebanyak 15 responden berpendidikan SMA atau SMK, dengan hasil 38,5, dan 3 responden berpendidikan PT atau diploma dengan hasil 7,7%. Yang ketiga yaitu karakteristik responden berdasarkan, pekerjaan. Pada tabel tersebut sebanyak 25 responden, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan hasil 64,1, sebanyak 5 responden pekerjaannya sebagai petani dengan hasil 12,8, 7 responden yang bekerja sebagai swasta sebanyak 17,9, dan 2 responden yang pekerjaannya sebagai PNS, dengan hasil 5,1, dan jumlah keseluruhan responden 39 dengan hasil 100%. Yang kedua yaitu analisis univariat yaitu, analisis yang memiliki satu perbandingan saja. Yang bagian A yaitu karakteristik responden berdasarkan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A pada balita. Dapat kita lihat pada tabel sebanyak 17 responden, tingkat pengetahuannya baik, yaitu 43,6, dan sebanyak 22 responden, tingkat pengetahuannya kurang, yaitu dengan hasil 56,4, dan hasil keseluruhannya yaitu 100% dengan jumlah responden 39. Yang kedua yaitu karakteristik responden berdasarkan ketepatan pemberian kapsul vitamin A pada balita. Dapat kita lihat, pada tabel yaitu sebanyak 34 responden, tingkat ketepatannya tepat dengan hasil 87,2, dan 5 responden tingkat ketepatannya tidak tepat, dengan hasil 12,8, dan jumlah responden keseluruhannya 39 dengan hasil 100%. Baik, selanjutnya yaitu di sini pembahasan. Berdasarkan tabel 12, frekuensi responden berdasarkan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A balita, tingkat pengetahuan tentang vitamin A. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 17 responden, 43,6%, tepat dalam pemberian vitamin A sebanyak 17 responden, 100%, kurang 22 responden 56,4, tepat dalam pemberian vitamin A sebanyak 17 responden 77,3%, dan tidak tepat dalam pemberian vitamin A sebanyak 5 responden dengan hasil 22,7%. Pengetahuan adalah hasil tahu yang berasal dari proses penginderaan manusia terhadap objek tertentu. Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan sendiri. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Yang Pembahasan yang selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 13, frekuensi responden berdasarkan ketepatan pemberian kapsul vitamin A pada balita, diperoleh bahwa ketepatan responden dalam pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 12-59 bulan yaitu tepat sebanyak 34 responden, 87,2%, sedangkan tidak tepat, terdapat 5 responden yaitu 12,8%. Selanjutnya yaitu kapsul vitamin A biru dengan dosis 100.000 IU hanya diberikan untuk bayi usia 6-11 bulan dengan kebutuhan 400 mikrogram per hari, maka setiap pemberian akan memenuhi pemenuhan bulannya ke depan.
Kapsul vitamin A merah dengan dosis 200.000 IU hanya diberikan untuk balita dengan kebutuhan 500 mikrogram per hari, maka setiap pemberian akan memenuhi kebutuhan vitamin A 5-6 bulan ke depan, sehingga jadwal pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus tepat berkisar 6 bulan. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, kesimpulan dari, jurnal ini yaitu berdasarkan hasil perhitungan perhitungan Chi-square dapat disimpulkan ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang vitamin A dengan ketepatan dalam pemberian vitamin A pada balita di Posyandu, Desa Purworejo. Selain itu, juga diperoleh hasil hubungan antara variabel sangat kuat dan arah kolerasinya positif menunjukkan bahwa ketika tingkat pengetahuan baik, maka akan mempengaruhi ketepatan ibu dalam pemberian vitamin A pada balitanya. Pada bagian yang terakhir yaitu saran. Di sini yaitu lebih meningkatkan pengetahuan dengan rutin datang ke posyandu serta aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tentang kesehatan. Baik, itulah tadi review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.